Tak lupa salawat, puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjamaah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam lalu kami aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat dan mengharapkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin. Bapak-bapak jamaah subuh sekali ibu yang sangat dirahmati Allah, terima kasih sekali atas waktunya sehingga pada subuh hari ini kita sama-sama telah menjalankan sholat subuh berjamaah sekaligus untuk memperpanjang itikaf kita, untuk menambah keilmuan kita, untuk mengasah keilmuan kita agar kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk dunia wal akhirat. Terima kasih kepada jamaah subuh bahwa hari ini yang akan mengisi tausiah kita pada subuh hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Kiai Heri. Mohon kiranya kita sama-sama bisa sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga pada subuh hari ini beliau bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami silakan untuk Ustaz Heri masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Wassalatu wassalamu ala sirril aidil wujud min asrarin nuril kullil mawjud sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa ashabihi bi adadil kulli syaqi wa mas'ud wa tabi'ina wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maw'ud wal hadirina fi hadzal majlis la'allakum min ahli sujud wa ta'abbud. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha muqidun. Al-ayat. Shadaqallah. Hadirin ya ma'syarul jinni wal insi, mari kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita bisa hadir di satu majelis, yaitu majelis ilmu, majelis taklim, yang semoga dengan kehadiran kita ini akan menambah suatu pengetahuan kita. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak beliau yang mulia, risalah ini telah sampai kepada kita dan kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sehingga risalah ini terus sampai kepada generasi-generasi seterusnya hingga akhir kiamat. Amin. Hadirin hadirat, ada hadiratnya sekarang. Alhamdulillah.
pada pagi hari ini saya mengambil tema apa tema? Menggapai hidayah. Menjaring matahari menggapai hidayah. Yang dimaksud menggapai matahari adalah membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun ayat-ayat Allah yang tersurat, baik ayat-ayat Allah yang berbentuk qauliyah berupa firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah yang berbentuk kauniyah berupa ciptaan-ciptaan Allah. Hadirin ya ma'syaral jinni wal ins, mari kita mulai dengan ayat yang surat Yusuf ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ayat surat Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi. Betapa banyak ayat-ayat Allah baik di bumi atau di langit. Yamurruna 'alaiha. Yamurruna ini kalau bahasa kitanya berseliweran, saking banyaknya berseliweran. Yamurruna 'alaiha, berseliweran 'alaiha di hadapan kita. Wa hum anha mu'ridun. Akan tetapi mereka itu anha dari ayat-ayat Allah itu mu'ridun, berpaling. Oleh karena itu kita tidak menjaring matahari sehingga tidak bisa menggapai suatu hidayah. Itu inti daripada tema kali ini. Mengapa? Pertanyaannya mengapa demikian? Sudah oleh Allah diberi ayat baik qauliyah maupun kauniyah, kita selalu berpaling dengan ayat-ayat itu. Ada beberapa faktor, di antaranya bahwa penolakan ayat-ayat Allah itu merupakan a priori. Apa a priori? Belum sudah menolak, belum sudah tidak mau. Karena innama yatadakkaru ulul albab. Ini kaitannya dengan minggu kemarin, bahwa yang mampu berpikir adalah hanya ulul albab. Mengapa beligu akhir-akhir ini seperti ini? Kita harus mengkaji itu sebenarnya. Kok Pak Heri lagi, kemana yang lain? Itu ayat-ayat Allah juga. Harus berpikir, harus mengkaji mengapa dan mengapa. Hal ini karena terjadi a priori dalam pikiran kita. Belum sudah menolak. Apa itu beligu, apa itu ayat-ayat Allah. Sebagaimana difirmankan dalam surah Yasin, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Tidak ada satupun ayat-ayat Allah yang tidak ditolak oleh mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Ayat berapa Pak? Yasin. Nah, itu namanya a priori.
Pokoknya ada apa aja ditolak. Padahal itu hal-hal kebaikan. Apa aja semua, apa sih itu kan? Itu namanya sikap a priori yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengkaji, berpikir dan seterusnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan, kata Allah, akan aku palingkan orang-orang itu yatakabbaruna karena sikap takabur, sikap kesombongan itu. Sikap kesombongan fil ardi bighairil haqq. Kita ada di bumi Allah ini berjalan dengan sombong, dengan congkak. Padahal oleh Allah wala tamshi fil ardi maraha. Kita dilarang berjalan dengan congkak, dengan sombong, membusungkan dada. Inilah saya, inilah gua. Yang terjadi adalah ananiyah, sifat kesombongan kita. Oleh karena itu oleh Allah dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Tidak mau membaca ayat-ayat Allah yang telah yamurruna 'alaiha, yang telah berseliweran di atas. Mengapa kita tidak pernah ada mau kemajuan dalam hal beli-beli? Ghairil haqqi artinya dengan menolakkan, okelah menolak, tapi ada alasannya, dengan alasan yang hak, itu baru namanya logis, beradu argumentasi, berhujjah, beralasan. Itu boleh kita misalnya bisa mampu menolak ayat-ayat Allah. Oleh Allah tentang ayo tolak dengan benar, tidak asal menolak. Banyak sekali ayat-ayat Allah itu baik qauliyah maupun kauniyah, bahkan tak terhitung. Kita tidak akan mampu terhitung karena memang seluruh ayat-ayat Al-Quran itu merupakan ayat qauliyah, dan seluruh ciptaan Allah yang di bumi, di langit dan seterusnya adalah ayat-ayat Allah yang berupa qauliyah. Wassamsu kuwirat, wassamsu kuwirat. Bagaimana matahari itu akan digulung, wan nujum kadarat, dan bintang-bintang itu berjatuhan. Itu tentunya harus yatadakkaru ulul albab. Kita harus berpikir bagaimana Allah itu menggulung matahari nanti di hari kiamat. Bagaimana planet-planet bumi dijatuhkan, berjatuhan, berbenturan dengan bumi. Itu ayat Allah yang nanti akan datang. Tapi ayat-ayat Allah yang sekarang, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan? Kalau kita sebatas ayat ini, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta itu dijadikan? Sehingga kalau kita mau berpikir ke samping, ke kanan, bagaimana kita bisa duduk di sini? Bagaimana kita diciptakan? Kalau ayat 1 itu wala amal yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, seterusnya dan seterusnya. Bagaimana? Wa ilas samai kaifa rufi'at.
bagaimana langit-langit ini ditegakkan tanpa tiang. Kita harus terus berpikir sehingga kita mencapai kemajuan, kemuliaan. Kaum muslim sekarang betul-betul lagi dihinakan karena kita semua berselisih, semua tidak ada yang mau mengalah, sehingga perjalanan beliau tersiok-siok. Pak Marman aja nggak pernah mau maju, maunya hanya jadi moderator aja. Untuk kekosongan, untuk mengisi kekosongan, maka saya didorong-dorong mau Pak Marman. Ayo daripada tidak. Yang terakhir singkat saja, mengapa Allah itu hanya ayat saja, tidak turun langsung, tidak turba kepada manusia supaya manusia beriman semua. Itu tidak lucu juga ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basarin, sungguh tidak layak, tidak patut, tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Ayyukallimahullahu, yaitu berbicara kepada Allah, atau Allah langsung bicara kepada manusia. Ayyukallimahullahu itu dari lafaz kalamah, yang kata dasarnya kalamah ditambah lagi menjadi kalamah, artinya berdialog, berbicara langsung, ada objeknya. Tapi kalau kalamah tidak pakai tahdid, itu namanya hanya bicara tanpa objek. Ayyukallimahullahu artinya berbicara terhadap manusia, itu tidak pantas, karena antara Allah dan makhluknya ada hijab. Hijab itu berlaku untuk makhluk Allah, tidak berlaku kepada Allah, karena Allah tidak berhijab. Tapi manusianya seperti kita adalah bukan hanya hijab, tapi dinding-dinding tebal untuk menembus makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga illa wahyan, kecuali Allah itu memberi wahyu, aw min wara'i hijab, atau Allah itu berfirman di balik hijab, di balik satir, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa. Allah itu berfirman langsung kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa tidak kuat untuk menerima nur Allah Subhanahu. Aw yursila rasulan wa yuhiya bi idnihi ma yasha, atau Allah itu mengutus kepada suatu rasul, seorang rasul, wa yuhiya bi idnihi ma yasha, kemudian diwahyukan bi idnihi ma yasha, dengan seizin Allah, ma yasha, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Innahu aliyyun hakim, sungguh Allah itu maha tinggi, al-hakim, maha bijaksana, maha proporsional, maha
adil. Jadi kalau Allah berfirman langsung kepada kita, tidak hakim, tidak hakim, tidak bijaksana, tidak proporsional. Oleh karena itu Allah mengutus seorang utusan yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada kita. Ada sedikit menarik di ayat ini. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Diwahyukan bi'idnihi dengan izinnya. Artinya Allah tidak cuma mengutus seorang rasul untuk menyampaikan atau memberi wahyu, tapi kepada siapa saja yang dikehendaki. Saya ulang, kepada siapa saja Allah mewahyukan kepada yang dikehendaki. Tidak terkecuali kepada kita, tidak terkecuali kepada manusia-manusia yang lain yang mungkin kelakuannya belum benar. Misalnya kalau bahasa kita, orang yang masih amburadul, orang yang preman, itu tidak mustahil Allah mewahyukan kepada mereka, kepada kita semua. Tidak hanya melulu kepada seorang utusan. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Kemudian diwahyukan bi'idnihi ma yasha, dengan izin Allah siapapun yang dikehendaki. Wahyu ya, bukan siap. Wahyu itu ada kalanya fil manam, dalam suatu tidur kita, sebagaimana terjadi kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ro'a fil manam, melihat, bermimpi di Pakudin untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu bentuknya wahyu di kala Nabi Ibrahim tidur. Kalau kita itu bukan ro'a ya, kita ihtilam namanya, bermimpi. Kalau para anbiya ro'a, melihat, tapi dalam tidur, itu jauh berbeda. Karena Ra'yul anbiya hakun, mimpinya para anbiya itu hak, benar. Mengapa? Mengapa mimpinya para anbiya itu hakun? Karena la mani'a ihtilatus syaitan. Artinya tidak akan terkontaminasinya mimpinya seorang para anbiya dengan ikut campurnya setan, bisikan setan. Berbeda halnya dengan mimpinya para aulia. Ini tingkatannya. Kalau mimpinya para aulia itu sangat mungkin ihtilatus syaitan, terkontaminasinya, ikut sertanya setan dalam mimpinya para aulia. Apalagi mimpinya kita yang dikejar-kejar setan, dikejar-kejar orang gila. Itu bedanya. Karena apa begitu? Karena sumul maksumun. Karena para anbiya itu adalah dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk kemudian tersampainya ayat-ayat Allah yang Allah wahyukan. Sedangkan para aulia Allah itu merupakan ilham yang sifatnya langsung kepada hati kita,
langsung kepada adik kita, bahwa kita merasa dia akan begini dan begitu dengan bimbingan Allah secara tidak langsung. Fayuhiya bi idnihi, maka diwahyukan idnihi ma yasha, kepada siapapun yang dikehendaki. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya yang sangat penting ya. Tadi dibacakan di surat Yusuf 105 yang artinya kurang lebih, dan beberapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui hanya seliburan kata Kiai ya. Namun mereka tidak ada yang ini, tidak ada yang yakin. Jadi kadang inilah gunanya kita bertolak ini supaya mengasah ingatan-ingatan kita, ya kan? Insya Allah kita nggak akan rugi kita datang ke majelis ilmu yang sangat kita cintai bersama ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, tadi apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Edi Hasan, sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Untuk itu kami mohon masukan dari guru-guru kita, teman-teman kita, senior-senior kita untuk memberi tanggapan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Edi Hasan tadi. Untuk itu mohon masukan dari Pak Hadi Bali. Ini sangat cocok sekali untuk dikomentari. Silakan Pak Kiai. Ya, memang dakwah itu perlu ada strategi. Setuju. Dakwah itu perlu ada sisi sosok punya manajerial yang bagus tentang bagaimana kiat-kiat dari sisi pengembangan dakwah. Nah, salah satu kiat-kiat kita adalah bagaimana Baligu ini dari segi nama itu adalah memang dakwah. Dari segi nama itu adalah dakwah. Tinggal bagaimana kita mengemas nilai-nilai dakwah ini dalam ya di antara komunitas jamaah itu betul-betul ada gregetnya gitu kan. Nah, memang kita lihat perjalanannya ini ya dalam tanda petik itu agak berjalan di tempat. Kenapa? Memang sangat diperlukan orang-orang yang punya berpikir jauh ke depan. Seperti tadi yang diungkapkan tentang ayat-ayat yang menyangkut tentang ayat-ayat kaumnya dan seterusnya kan begitu. Jadi ini memang harus ada hal yang sifatnya evaluasi gitu ya. Ya evaluasi ini tentunya kita melihat sosok-sosok orang yang betul-betul mampu manajerial perjalanan Baligu ini lebih berpanjang. Nah ini dalam beberapa minggu ini Baligu ini kok dia berjalan tidak seperti biasanya begitu kan. Kemarin diminta untuk kita untuk menyusun jadwal, tapi jadwal itu tidak satupun yang mengisi, termasuk juga saya kan, karena saya punya komitmen. Nah ini yang sebenarnya kita Baligu ini kan punya tanggung jawab moral masing-masing. Saya yakin dalam tanda petik kalau Baligu ini punya bobot akan berlomba orang masuk ke Baligu.
apalagi dalam hal penyampaian ini kan begitu. Nah, dan di antara orang-orang balik ini, maaf, kita para pembimbing ini dalam tanda petik itu, ya kurang punya rasa peduli juga gitu. Saya berasumsi kita memanfaatkan balighun dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu balighun kita manfaatkan betul. Tapi tanggung jawab moral kita secara utuh. Balighun artinya kita perlu ikra terhadap diri kita. Ikra kitabah. Nah, itu dalam Al-Quran itu Allah juga menjelaskan. Ikra kitabah itu engkau baca dirimu. Kafa binafsi. Cukup dirimu sendiri itu yang tahu sepak terjangmu seperti apa kan gitu. Nah, kafa binafsika alaika hasiba. Artinya dirimu sendiri yang akan memperhitungkan dan menata sebenarnya dirimu itu siapa sesungguhnya. Nah, ini yang saya sesungguhnya melihat kita yang ada ya dalam komunitas Balighun ini, ada di antara kita itu ya tidak dalam posisi betul-betul mampu menjawab bagaimana Balighun ini betul-betul dia tetap eksis begitu, tetap menampilkan materi-materi yang bermutu, tapi punya ciri, punya khas dia gitu. Itu yang saya sampaikan berulang kali. Jadi Balighun ini ada ciri khasnya, tapi ciri khas ini tidak muncul gitu. Karena orang-orang Balighun sendiri terus terang aja, ya dalam hal jadwal saja kita dalam tanda petik sepele gitu. Nah, ini harus kita akui sesungguhnya. Kita harus akui bahwa kita di Balighun, tapi kita tidak mempertahankan eksistensi Balighun secara baik dalam hal kita untuk memakmurkan secara bersama-sama. Ini saya kritisi terus sejak awal dulu begitu, masih juga begitu. Karena orang-orang kita ini kita lihat kepribadiannya masing-masing, itu nampak kita lihat. Kita ini udah puluhan tahun, si A dan si B itu tidak tahu, termasuk mungkin saya sendiri. Tetapi saya terus terang aja, seperti penyampaian Pak Heri 2 kali, masih banyak yang lain sebenarnya. Jadi ya saya berharap Balighun ini harus ada evaluasi, karena bagaimanapun diperlukan sosok yang betul mampu dia menerobos dari sisi manajerial itu. Kalau seorang itu mampu punya manajerial yang bagus, Balighun ini dia akan bisa berjalan dalam hal untuk meningkatkan kualitas penampilan itu betul maksimal. Baik, makasih. Jadi sekali lagi, Balighun ini tidak hanya dalam tanda petik menyampaikan sesuatu yang sifatnya apa adanya, tapi ada punya ciri. Dan ciri ini harus dipunyai oleh seorang yang mampu memilih secara baik. Karena Al-Quran, kalau saya jabarkan Al-Quran, kenapa Al-Quran secara rapi? Iqra dulu, baru Al-Muzammil, baru Al-Mudaththir, baru Al-Falaq. Itu susun rapi. Nah, kalau ini mampu dijabarkan, betapa tantangan dakwah itu amat sangat mengasyikkan ini. Sehingga Rasulullah itu dia berhasil menata dakwah itu secara utuh, sehingga seperti ini kejadiannya. Nah, ini yang kita nggak punya gitu. Komunitas kita itu hanya di sini-sini saja gitu. Nah, jadi perlu kita ya berpikir ya lebih lagi, karena ya tadi diungkapkan tentang bagaimana manusia-manusia yang ulul albab, manusia yang berpikir secara jernih, tidak dalam tanda petik. Makanya saya pernah sampaikan, kepentingan karena Allah itu akan nikmat. Entah dia menjabat atau tidak menjabat, entah dia punya tugas apa gitu, dia tetap menikmati apa yang dirasakan, karena dia menikmat. Tapi kalau dalam tanda petik kepentingan itu ada sesuatu, cepat atau lambat kita pasti akan kecewa dalam tanda petik kepentingan itu. Tapi kepentingan karena Allah, insya Allah Anda menjabat, Anda tidak menjabat, Anda jadi ketua DKM, Anda jemaah, tetap ya seperti ada beberapa teman yang ada sampai hari ini eksis terhadap masjid, dan dia sebagai jamaah biasa dia tetap eksis. Nah, ini perjalanannya akan kita pantau terus, karena bagaimanapun ini bukan kita pantau menata orang, itu berdosa.
Tapi perjalanan dakwah sesungguhnya kita tahu bahwa ini sesungguhnya yang betul-betul itu dakwah itu sesungguhnya seperti ini. Karena kita membaca ayat-ayat Allah, bukan dalam hal tuduhan-tuduhan, tidak. Nah, ini yang betul menjernihkan akal pikiran kita, sehingga para kita ini dalam hal kita untuk menata kehidupan ini termasuk masjid ini adalah secara hakikat adalah diri kita sendiri. Ini yang saya sampaikan. Pertama dalam hal untuk menata Bali ini ke depannya sesungguhnya ya, jadi eksistensi Bali ini tetap terjaga sehingga ya sampai seterusnya bagaimana kita nanti berkolaborasi, komunikasi dan kolaborasi memang amat sangat diharapkan kan. Baik, Ya. cukup Pak Ustaz. Ya memang ya nanti di panggung belakang nanti akan kita lebih lagi. Nanti kita maturin lagi di panggung belakang. Baik, terima kasih Pak Ustaz Gadri atas respon atau tanggapan dari apa yang telah sampaikan guru kita. Pak Edi, ada tambahan? Lanjut. Baik, sangat menarik sekali ini pembahasan ini karena bagaimanapun juga baliho jangan yang tampil di depan ini orangnya itu mulu gitu loh. Bisa MC-nya Pak yang lain bukannya. Jadi jangan pakai ini sama Pak Marman dulu. Mungkin bisa gantian lah ya, biar ada warna gitu kan, gitu, ya kan. Berikut mohon masukan dari Buya, silakan Buya. Saya merasa kesulitan gitu. Karena saya lihat tadi pembicara juga kesulitan gitu. Tapi saya tangkap itu ada dua kata yang penting di situ, a priori dan mubalik. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau kita dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul, tapi para umatnya waktu itu a priori gitu. A priori itu tidak cukup mendengar, nantang, itu a priori gitu. Tapi kalau dia dengar dulu, dia berhujah, nah itu diskusi. Kan a priori kan gitu. Ya kan ya. Ya bisa-bisa pemberi ini pun belum bicara banyak ditantang, atau sudah banyak nggak nerima gitu kan ya. Tapi mau tidak mau kita ini harus jadi mubalik gitu. Ini dua ini katakan ya. Banyaklah kata gini karena ini menjadi bunga-bunga. Cuma karena kita duduknya begini, ini yang menurut hemat saya, hendaknya duduknya bisa begitu. Ya, jadi bisa nantang muka. Ini kesulitan juga, lihatnya ke sana jauh, lihatnya ke sana jauh. Padahal kalau kita menjelaskan sesuatu itu memang kita lihat orang, dia ngerti nggak atau ngantuk dia kan, gitu. Jadi kesulitan juga. Bahannya tinggi, orangnya bertebar. Nah ini saya kritik. Nah jadi forumnya jadi tidak efektif gitu Pak kan ya. Ini berat bahannya. A priori itu apa? Kan gitu kan ya. Nah, dia lihat satu sana sini. Jadi untuk kita bisa fokus menjelaskan orang, forum tata letak untuk kita menatap itu juga menentukan. Nah itu ya jadinya. Jadi kalau saya berharap ini saya memang duduk di sini, ya Nabi Muhammad kalau dia bersama-sama dengan sahabatnya ada rapat. Itu Ustaz ya. Kenapa saya mau gitu? Saya nggak bilang, ya kan ya. Jadi Nabi Muhammad itu bersama sahabatnya kalau dia ada forum dekat. Nah kalau dekat ngomongnya tidak perlu macam saya begini, suaranya keras. Ini saya perlu keras karena supaya didengar. Nah jadi dari sisi suara pun dia bikin masalah. Saya melihatnya begitu Ustaz. Bapak Ustaz kesulitan juga melihat orangnya begini, bahan yang mau diberikan itu susah. Ya kenapa a priori? Ya kan kenapa a priori? Kan ada persoalannya. Ustaz kenapa a priori? Ya memang udah nggak senang dulu kok. Orang a priori itu kan nggak senang dulu. Ya enggak? Nah, itu a priori. Tapi kalau sudah dijelaskan nanti orang terima, ini tidak a priori. Jadi awas kan gitu misalnya. Jadi penjelasan Ustaz itu mengarah kenapa terjadi a priori dan bagaimana mengatasi a priori itu. Kan begitu persoalannya. Tetapi dalam kondisi teknik yang tidak mendukung, itu untuk Pak Jat, saya begitu jadinya. Nah, jadi Ustaz ini kesusahan juga dia. Ya kan? Nah,
Nah, karena yang mau dilihat itu kan mata kita kan ya. Ini ngerti nggak nih? Jadi dalam pembicaraan itu nanti bahan ketinggian kita tahu, bahan rendah kita tahu. Nanti yang ngantuk-ngantuk, ini kan ya, ngantuk-ngantuk dia. Tapi yang nantang gitu, saya nantang ini dua hal ini nggak jelas ini, duduknya nggak jelas, sehingga bisa ngalor ngidul. Saya melihat seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya atas kritik dan masukannya. Insyaallah nanti kita sama-sama kita evaluasi bersama ya kan bagaimana berjalan itu supaya lebih semangat lagi dan yang bikin kita lebih kritis lagi ya kan. Karena bulan selama ini udah berapa kali ini ketua kita nggak ada nongol ya kan. Makanya ini kayak anak-anak hilang hidupnya gitu kan. Alhamdulillah artinya di sini ada Pak Kiai yang siap ambil alih untuk sementara waktu kan. Nah ini perlu pembahasan khusus nanti kan, bagaimana kedepannya harus kita matangin lagi, kita maksimalkan lagi. Nah supaya senior-senior kita, pembimbing kita ini lebih kritis lagi gitu. Begitu ada kosong, masuk di situ langsung sebenarnya. Jangan yang tampil orangnya itu aja, gitu kan. Harapan saya seperti itu. Baik, berikutnya saya mau masukkan dari senior kita nih, Pak Cat Miko nih. Pak Cat Miko biasanya kritis ini. Silakan Pak Cat, monggo. Terima kasih Pak Parman. Ya siap monggo. Tadi di awal, menit-menit awal surat Yusuf ayat 105 ya. Betul. Intinya apa itu? Tadi udah jelaskan Pak Kiai. Banyak ayat dari Allah yang artinya Berselingkuhan. berseliweran bahasa kita ya. Oh gitu. Ya, gampangnya ini. Memang betul ya. Jadi belakangan ini banyak tampil Pak Heri. Mungkin ini tanda-tanda alam juga. Menjelang pemilihan DKM. Iya. Jadi harus dilihat dalam perspektif gaib gitu. Tanda-tanda alam. Kemarin kembang DKM tuh tahu-tahu nggak ada selama ini ceramah begitu kan. Ya ditangkap sebagai pertanda alam. Yang kedua, 13 tahun kenabian Nabi itu mengalami sulit. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, sementara tekanan kaum jahilah begitu besar. Biasa itu selalu ada begitu, apalagi kita. Cuma Nabi itu tantangannya dari luar. Kalau balikku tantangannya bukan dari luar, dari diri sendiri masing-masing. Di sana ada mungkin kejenuhan, di sana ada mungkin kemalasan, ya, selalu bersikap a priori nanti ada yang bergantung, selalu bergantung terhadap orang lain. Nah, ini juga akhirnya punya hikmah kan, ada hikmahnya. Pada saat insan baliku sebagai tadinya gerakan dakwah mau melangkah lagi ke gerakan sosial, walaupun masih belum fix kan gitu. Ini harus kita syukuri gitu. Kita syukuri terutama kepada senior-senior, pada para pemudik yang gitu ya. Itu sebagai panutan tentu saja. Begitu ada jadwal malas, ada jadwal yang diisi, itu akan berpengaruh. Tapi saya yakin optimis, karena kemajuan Bali itu bukan semata-mata kita, bukan, tapi semata-mata karena petunjuk kehendaknya. Kecuali kalau memang kita itu tidak punya girang gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cat atas masukannya. Berikut masukan dari Pak Ledros. Ini adalah suatu kerisauan Pak Ustadz.
barang siapa menghidupkan sunnah jika umatku rusaknya umatku, maka itu adalah 100 pahala orang yang mati sakit. Ini kan yang saya sampaikan. Makasih Pak Fer, luar biasa nih. Pak, gua lagi risau. Kan lagi loh. Makasih masukannya sih, kritiknya mau bangun, menghidupkan kita supaya kita kalau kiai lagi kasih tausiah, siapapun yang kasih tausiah, jangan kita ngobrol sendiri, ya kan? Jadi ada umpan balik itu, harus perhatiin gitu, ya kan? Berikut masukan dari Pak Haji, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penangkapannya kurang ini, jadi kurang ketangkap gitu. Oh makanya, Ya, jadi tegas. Kalau dulu kan seperti guru gitu ya tertulis gitu kan, enak saya itu. Kalau langsung bicara gitu, nangkepnya nggak bisa gitu. Apa yang harus diambil isinya itu? Karena saya juga kalau menyampaikan juga bingung juga kadang-kadang.